warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumit tamam. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang bertaubat. Waj'alna minal mukhlisin, dan jadikan olehmu ya Allah akan kami orang-orang yang ikhlas. Waj'alna minal mutatahhirin, dan jadikan olehmu ya Allah akan kami orang-orang yang suci. Waj'alna min ibadikas salihin, dan jadikan olehmu ya Allah akan kami daripada hamba-hamba yang salih. Amin ya mujibas sailin. Para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat sidang jamaah rahimakumullah. Selesai ucapan puji dan syukur, kita serahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada malam yang mulia ini, biarpun dalam kondisi hujan, tidak bisa dapat mengurangi semangat kita dalam mencari ilmu pengetahuan. Iringan yang kedua, rahmat dan sejahtera sama-sama kita ucapkan ke hadirat Allah. Sama-sama kita ucapkan dan terus kita alamatkan keharibaan Nabi besar Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Berikut kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan segenap kerabat-kerabatnya yang mulia. Rahmat dan keampunan sama-sama kita doakan semoga selalu tercurah limpahkan kepada seluruh para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin dan ulama yang mutaakhirin. Berikut yang mulia dan yang terhormat, kepada seluruh daripada yang tergolong sahabat hijrah, baik daripada ikhwan dan akhwat. Berikut yang mulia dan yang terhormat, kepada pengurus masjid. Berikut yang mulia dan yang terhormat, kepada seluruh jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ampunan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang terhormat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat tersebut diturunkan adalah di Makkah. Istilah daripada
tulisan kitab disebutkan ayat tersebut adalah bahagian ayat yang turun adalah Makkiyah, karena kita kenal ayat Al-Quran itu ada dua, Makkiyah dan Madaniyah. Sering orang menyebutkan apa itu ayat Makkiyah dan apa itu ayat Madaniyah. Makkiyah sering orang menyebutkan adalah ayat-ayat yang turun di kota Makkah, dan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah. Tetapi makna yang sebenarnya adalah, menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya, yaitu menyatakan bahwa pengertian yang sesuai Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, dan adapun Madaniyah adalah ayat yang turun setelah Nabi hijrah sekalipun Nabi berada di kota Makkah. Sehingga kalau ditanyakan sama orang, adakah ayat Al-Quran yang turun kepada baginda Nabi selain daripada Makkah dan Madinah, maka jawabannya adalah ada. Salah satu adalah ayat yang turun di Juhfah. Juhfah secara geografi kalau kita melihat itu bukan lagi masuk daripada kota Makkah, sudah di luar daripada kota Makkatul Mukarramah. Kalau dengan Madinah itu masih jauh, belum sampai. Juhfah adalah satu istilah tempat daerah yang tempat tersebut akan menjadi mikat makani, karena mikat ada dua. Mikat artinya batasan, mikat makani adalah batasan tempat, mikat zamani adalah batasan zaman. Bagi siapa? Bagi orang yang melakukan yaitu ibadah haji dan umrah. Maka kota Juhfah, daerah Juhfah tersebut yang bukan lagi Makkah dan Madinah, maka Juhfah menjadi adalah mikat makani bagi orang yang datang haji atau umrah asal daripada umpama Mesir, umpama Maroko, umpama daripada Yaman. Maka salah satu daripada mikat makani itulah Juhfah. Adakah ayat yang turun di Juhfah selain daripada Makkah Madinah? Ada, yaitu surat Al-Qasas. Ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat yang tercinta, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Ayat tersebut adalah berbunyi, Innalladzi farada alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Saya ulangi, ini ayat yang turun di Juhfah, bukan di Makkah, bukan di Madinah. Bunyi ayatnya adalah Innalladzi farada alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Artinya, sesungguh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memfardukan Al-Quran, mewajibkan Al-Quran kepada Muhammad, alaika di atas engkau Muhammad, laradduka ila ma'ad, sesungguh akan mengembalikan oleh Allah akan engkau hai Muhammad ke kampung halaman. Jamaah sahabat hijrah yang terhormat, suatu ketika baginda Nabi itu memang sudah dilakukan pengejaran habis-habisan oleh penduduk Quraisy yang ada di Makkah. Kala itu berangkatnya Nabi Muhammad dengan Abu Bakar kala waktu subuh, karena rumah yang ditempati oleh tempat tidur Muhammad sudah dikepung, sudah dilakukan pagar betis sehingga Rasulullah tidak bisa keluar. Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, turunlah surat Yasin dari 1 hingga 9. Sering orang baca waja'alna min baini aidihim saddam hingga akhir. Sehingga setelah membaca ayat Yasin dari 1 hingga waja'alna ayat 9, Allah memerintahkan untuk menaburkan debu kepada para penjaga
kediaman Nabi kala itu. Tetapi dengan mukjizat dan kelebihan yang dimiliki Rasul, para penjaga rumah itu tertutup matanya sehingga Rasul bisa keluar tanpa diketahui oleh mereka kala subuh itu. Perintah oleh Rasul untuk tidur di tempatnya adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sehingga di akhir-akhir daripada itu orang membaca wa ja'alna min baini aidihim saddam. Sebenarnya bacaan ayat Yasin dari 1 hingga 9, bukan wa ja'alna min baini aidihim saja. Karena kala itu turun Yasin hingga ayat 9 setelah dibacakan kepada debu dan ditaburi di atas muka-muka yang menjaga akan Rasul. Sehingga kalaulah kita saat ini ingin membaca, bacalah dari ayat 1 hingga 9, tapi dengan ketentuan supaya jangan bisa dilihat kita debunya yang banyak, debunya yang banyak. Taburkan kepada mata yang tidak bisa melihat kita, itu tidak bisa lihat lagi. Kenapa? Karena kebanyakan debunya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala itu dengan bacaan ayat yang dibacakan kepada debu ditaburkan kepada kafir Quraisy kala itu. Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Abu Bakar. Sampai tibalah di satu tempat, yaitu Jabal Sur. Namanya adalah Gua Sur. Karena kalau di Arab itu banyak daerah namanya Jabal. Jabal Nur. Jabal Nur itu ada gua juga namanya Gua Hira. Kalau Gua Hira itu adalah tempat penerimaan wahyu yang pertama. Tetapi kalau Gua Sur, Jabal Sur, itulah tempat persinggahan Nabi lebih kurang dalam sejarah 4 hari bersama sahabat, yakni Abu Bakar. Kalau daerah Arab, Jazirah Arab itu banyak daerah jabal-jabal, gunung-gunung. Berbeda dengan di Batam. Kalau di Batam sei panas, sei ladi, sei tering, dan sei yang lain-lainnya, sungai. Kalau di Aceh, di Banda Aceh itu lam, mungkin sering mendengar lam baru, lam cekok, dan lam-lam yang lainnya. Berbeda daerah, berbeda nama. Kalau di Jakarta itu Cikeas, yang bukan Cimpedak. Banyak cicinya, Cikeas, Cirebon, dan cici yang lain. Tapi kalau di Jazirah Arab itu banyak namanya Jabal Rahmah, pertemuan Adam dan Hawa. Jabal Sur, tempat Rasulullah dengan Abu Bakar nginap selama 4 hari sebelum menuju Madinah. Jabal Nur di bawahnya ada gua juga, namanya adalah Gua Hira. Disitulah penerimaan wahyu yang pertama sekali. Sehingga perjalanan Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar singgahlah adalah di Gua Sur, lebih kurang 4 hari 4 malam. Setelah memang kondisi Makkah sudah aman, para kafir Quraisy yang mencari Rasul itu sudah tidak lagi berada di sekitaran tempat penginapan Rasul dengan Abu Bakar. Keluarlah Muhammad dengan Abu Bakar, karena kalau memang turun ke bawah itu akan menuju kembali ke Makkah. Tetapi Makkah kala itu masih dalam pencarian Muhammad dengan Abu Bakar, sehingga melakukan perjalanan itu daerah atas bukit, lereng atas. Sehingga melihat kondisi sudah aman, turunlah Rasulullah SAW dengan sahabat Abu Bakar. Sampai di satu tempat, itulah Juffah. Kalau arah ke kanan itu menuju ke Makkah, kalau ke kiri itu menuju ke Madinah. Kala itu Rasulullah SAW merasa sedih ketika melihat ke arah kanan itu menuju kampung halaman Rasul, Makkatul Mukarramah. Karena Rasul di Makkah itu selama 53 tahun tinggal di Makkah. 40 tahun diangkat menjadi Rasul, 13 tahun menyebar agama di Makkah. Jumlah 53 tahun.
Maka ketika itu Rasulullah merasa sedih hatinya melihat kampung halaman yang ingin ditinggal dan akan menuju satu tempat yang belum diketahui bagaimana kondisi tempat yang akan dihijrahnya, itu Madinah, belum tahu. Kala itu sedih Rasulullah, itulah turun ayat surat Al-Qasas. Allah berfirman, innalladzi farada 'alaikal Qur'an, sungguh Allah yang telah mewajibkan kepada engkau hai Muhammad Al-Quran, la radduka ila ma'ad, sungguh akan mengembalikanmu wahai Muhammad ila ma'ad, kepada tempat yang asal, itulah Makkah. Itu ayat turun sebelum Nabi melakukan hijrah, maka ayat tersebut dikategorikan kepada ayat yaitu Makkiyah. Jamaah yang terhormat, kisah perjalanan hijrah Muhammad dengan Abu Bakar itu diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dalam surat At-Taubah, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iz huma fil ghari iz yaqulu, ketika huma itu dhamir dua orang, huma Muhammad bersama Abu Bakar, fil ghari di dalam gua. Ghari itu bahasa Arab, bahasa kita gua. Tetapi dalam ayat itu tidak disebutkan gua Hira atau gua Sur atau gua-gua yang lain. Maka dalam ilmu gramatika Arab itu, ilmu nahwu, alif lam yang ada pada kalimat al-ghari itu adalah alif lam ahdiz zihni. Karena alif lam kalau versi ilmu nahwu gramatika Arab pertama ada dua dia. Karena isim ada dua, ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Tanda isim ma'rifah itu adalah isim yang ditandai salah satunya dengan alif lam. Ma'rifah itu sudah tertentu, kalau nakirah itu masih umum. Sehingga alif lam itu pun terbagi lagi tiga nanti. Ada ahdi zikri, ada ahdi zihni, ada ahdi huzuri. Ini perlu dikaji oleh mungkin sahabat hijrah, mungkin satu waktu akan ilmu gramatika Arab, ilmu nahwu, karena ilmu tersebut adalah ilmu untuk memahami konteks ayat dan konteks hadis. Karena dalam Al-Quran ketika Allah berfirman izhuma fil ghari, ketika mereka berdua Abu Bakar dan Muhammad fil ghari di dalam gua, tidak disebutkan gua apa. Bisa dipahami oleh orang nanti bisa-bisa gua Hira, padahal bukan gua Hira, tapi gua Sur. Kenapa? Ahdi zihni itu adalah alif lam yang sudah paham dalam zihin seseorang. Orang yang berkata tidak boleh gua yang lain, tetapi mesti yaitu gua Sur. Kata Allah, izhuma fil ghari iz yaqulu, ketika berkata li sahibihi, berkata Muhammad bagi sahabatnya itu adalah Abu Bakar. Ha yang ada pada li sahibihi itu adalah hadamir yang kembali kepada adalah Muhammad. Siapa? Abu Bakar. Berarti persahabatan Abu Bakar dengan Muhammad itu adalah warid dalam Al-Quran. Allah sudah menyebutkan persahabatan Abu Bakar dengan Muhammad dalam Al-Quran. Sehingga barang siapa yang memang mengingkari persahabatan Muhammad dengan Abu Bakar, na'udzubillah, kufur mereka karena menafikan ayat Al-Quran. Izhuma fil ghari, ketika mereka berada dalam gua, iz yaqulu, ketika berkata ya Muhammad li sahibihi, bagi sahabatnya Muhammad yaitu Abu Bakar, apa kata Muhammad? La tahzan, jangan berduka cita, innallaha ma'ana, sesungguh Allah bersama kita. Artinya kisah perjalanan hijrah yang pertama oleh Muhammad dengan sahabat itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Muhammad bersama Abu Bakar hendak ke Madinah, ketika memandang Mekah adalah kampung halaman, di situ Allah mentasniyah, artinya menghibur. Karena Nabi Muhammad kala itu sedih ingin meninggalkan kampung yang tercinta selama 53 tahun, turunlah ayat Al-Qasas tadi. Inilah hiburan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berangkatlah Nabi Muhammad ke Madinah bersama Abu Bakar yang disambut oleh kaum Ansar kala itu.
Hadirin hadirat ikhwat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bidang dakwah, itu memang bicara cerita yang berkepanjangan, sangat panjang. Tetapi kita bicara yang inti-intinya saja. Karena tema kita adalah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bidang dakwah. Saya untuk memudahi mengingat apa yang kita pahami pada malam ini dengan istilah berita. Kalau dalam berita itu anak-anak kampus itu dikenali dengan 5W1H. Mungkin kita semua mengenal W yang pertama what, siapa, who, siapa, what itu apa, where di mana, when kapan, dan satu lagi adalah why, kenapa, tambah satu H, how, bagaimana. Dalam satu persoalan dengan 5 itu sudah ada kesimpulan. Kalau yang pertama what, siapa, jawab adalah Rasulullah. Ada orang bertanya, Rasulullah itu siapa? Rasulullah itu kan bahasa Arab. Rasulullah, Rasul utusan Allah, Allah. Siapa Rasulullah? Muhammad. Siapa Muhammad? Rasulullah. Itu belum ada jawaban. Itu terjemahan bahasa, alih bahasa. Rasul utusan Allah, Allah. Utusan Allah itu siapa? Jawab. 313 orang. Jawab. 313 orang yang merupakan Rasulullah. Adapun Nabi keseluruhannya adalah, biarpun tidak akurat pasti, tapi ada kitab yang menyebutkan jumlahnya adalah 124.000 orang jumlahnya. Karena ada letak perbedaan makna daripada Rasul dengan Nabi. Nah, kalau ditanya Rasul itu apa pengertiannya? Utusan itu secara bahasa terjemah. Tapi secara istilah apa itu Rasul? Jawabnya insanun uhiya ilaihi wa umira bitablighi ma amara bitablighi. Itu pengertian Rasul. Kita terjemah. Apa pengertian Rasul? Insanun. Apa insanun? Manusia. Berarti Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala itu bukan daripada jenis malaikat, bukan daripada jin, tapi daripada jenis manusia. Insanun. Kala itu sama dengan kita. Untuk insanun sama, kita juga insanun, manusia. Letak perbedaannya adalah dengan konteks kalimat berikutnya. Insanun uhiya ilaihi, diwahyukan oleh Allah ilaihi kepada insan tersebut. Itu tidak lagi masuk kita. Itu sudah masuk, namanya adalah nabi, anbiya. Anbiya itu lafaz jamak, anbiya, para nabi. Insanun uhiya ilaihi, manusia yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, itu nabi. Sudahkah masuk Rasul? Belum. Kalau Rasul sambungan, setelah uhiya ilaihi, diwahyukan oleh Allah kepadanya, wa umira bitablighi, diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya. Apa yang diperintah untuk menyampaikan kepada umat? Ma amara bitablighi, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk sampaikan. Mudah membedakan Nabi dengan Rasul. Kalau Nabi diberi wahyu untuk dirinya, kalau Rasul diberi wahyu untuk dirinya dan untuk umatnya. Sehingga 313 orang itu adalah Rasul beserta Nabi. Selebih daripada itu adalah Anbiya. Tetapi yang wajib kita ketahui dalam Al-Quran itu jumlahnya hanya 25. Dari Adam hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi beserta Rasul. Jadi letak perbedaan Nabi dengan Rasul mesti kita ketahui. Setiap Rasul sudah tentu Nabi, tapi setiap Nabi belum tentu Rasul. Muhammad itu masuk ke mana? Ini yang pertama, what, apa, siapa, who, siapa, Muhammad.
Siapa? Muhammad. Muhammad itu banyak namanya. Saya juga Muhammad. Muhammad bin Zamzami. Zamzami ayah saya. Nama saya Muhammad aja. Apakah Muhammad itu? Tidak. Mungkin orang menjawab Muhammad ibni Abdullah. Muhammad anak daripada Abdullah. Ibunya Aminah. Lahirnya di Makkah, wafatnya di Madinah. Paling seperti itu yang bisa kita jawab. Tetapi yang sebenarnya masih luas, yang dikatakan Muhammad Rasulullah, sehingga kita bisa menguasai, memaknai perjuangannya selama 23 tahun. 13 di Makkah, 10 di Madinah. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, itu posisinya apa? Nabi. Karena Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40. Sebelumnya apa? Nabi. Maka perjuangan Nabi di Makkah itu dari 40, 13 tahun. Setelah itu hijrah, perjalanan dengan Abu Bakar itu 10 tahun. Jadi kalau bicara dakwah Nabi itu mungkin kita ketahui dalam sejarah ada dua dakwah, secara sembunyi dan secara terang-terangan. Pertama didahului dengan sembunyi-sembunyi dakwah perintah untuk keluarganya saja. Tetapi tidak lama kemudian diperintahkan dakwah secara terang-terangan. Ketika terang-terangan itu barulah terjadi hambatan, terjadi tantangan, terjadi perang dan perang segala macam. Sehingga dalam sejarah perang yang terjadi ketika Nabi itu lebih daripada 26 kali. Lebih daripada 26 kali. Yang terjadi satu perang sebelum Nabi menjadi Rasul, ada nama satu perang kalau tidak salah namanya perang Hudjair, itu sebelumnya Rasul. Setelah menjadi Rasul itu ada 26 perang Rasul. Nah, ini perjuangan Rasulullah, perang. Termasuk perang yang terakhir Rasulullah itu dalam sejarah perang Hunain. Perang Hunain itu perang menjelang Rasulullah ingin wafat. Sehingga nanti saya ingin menyampaikan bahwa Rasulullah SAW sebelum wafat, sepulangnya dari Rasulullah dengan sahabat daripada perang Hunain, Rasulullah melakukan evaluasi kinerjanya bersama para sahabat. 3 evaluasi kinerja Rasulullah, kerja Rasulullah bersama para sahabat, karena Rasulullah menjelang ingin wafat. Yang pertama, evaluasi tentang kinerja Rasulullah selama 23 tahun. Kuntum dhalin, kata Rasul. Dulu kalian itu adalah sesat. Dulu kalian semua itu adalah sesat semuanya, sebelum datang agama. Tetapi setelah itu adalah fahadakumullah. Kalian itu telah diberi petunjuk oleh Allah. Berarti mendapat petunjuk daripada evaluasi Rasulullah yang pertama sepulang daripada perang Hawazain. Karena perang Hunain dinamakan juga dengan perang Hawazain. Hunain itu nama kabilah yang ada di Saudi Arab. Perang lain namanya juga perang Hawazain. Yang pertama kata Rasulullah, kuntum dalin, kalian itu semuanya sesat. Fahadakumullah, sekarang kalian telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan 3 macam. Ini suksesnya Rasulullah dalam bidang dakwah tentang ilmu pengetahuan, yaitu 3 macam ilmu. Ilmu akidah, mengenal Allah. Ilmu tata cara ibadah, namanya ilmu fiqih. Dan yaitu satu lagi terakhir, ilmu akhlak, tentang ilmu tasawuf. 3 macam ilmu suksesnya Nabi ketika mengevaluasi kinerja Rasulullah yang terakhir. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntum mutafarriqin, dulu kalian berpecah belah, dulu kalian berpisah-pisah. Fa'alafhumullah, sekarang kalian disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti suksesnya kinerja Rasulullah yang kedua adalah dalam membentuk persatuan umat kala itu. Yang ketiga, kata Rasulullah, kuntum fakir, kalian dulunya semua adalah orang-orang yang memang fakir. Tetapi setelah ini kalian telah diberikan harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suksesnya Rasulullah mendakwah dalam bidang ekonomi.
3 macam evaluasi Rasulullah sepulang daripada perang Hawazin. Pertama, tentang ilmu pengetahuan. Muhammad SAW tentang perekonomian kala itu. Maka oleh karena demikian, dengan suksesnya perjuangan Rasul yang dikenal dengan Muhammad ibni Abdullah, bukan hanya Muhammad saja kalau bicara Rasul. Kalau memang bicara Muhammad tentu Rasul, tapi kalau bicara Rasul lebih daripada Muhammad. Di atas daripada 25 itu sampai 313 itu juga Rasulun. Contoh adalah Syis, mungkin kita pernah dengar Syis, Nabi Syis, anak daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu juga detailnya Rasul, Nabi dan Rasul. Berbeda dengan umpama Khidir, kita juga pernah dengar namanya Khidir. Khidir adalah pangkatnya dalam sejarah itu memang hanya Nabi saja, bukan Rasul. Jadi kalau ditanyakan orang apa fungsi diutusnya para nabi, karena mereka tidak memiliki umat, jawabannya adalah memperkuat ajaran yang dibawa oleh Rasul. Memperkuat. Karena kalau nabi itu hanya diwahyukan untuk dirinya. Jadi fungsi nabi diutus yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala memperkuat dakwahnya para rasul. Seperti antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad itu ada beberapa orang nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala, bukan rasul. Tujuannya apa? Memperkuat ajaran Nabi Allah Isa alaihissalam. Lebih kurang 480 tahun dalam sejarah agama ditinggal oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Tidak ada rasul. Baru diutus di akhir zaman yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sekarang hampir 1000 tahun lebih kita ditinggalkan, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Karena Muhammad itu adalah khatamin nabiyyin wa khatamir rasulin. Tapi setelah Nabi Isa ada sejarah diutusnya para nabi, tidak rasul. Hikmah adalah memperkuat dakwah daripada Nabi Allah Isa alaihissalam. Tapi apa yang terjadi kala itu? Hanya 470 tahun lebih Nabi Allah Isa bukan wafat tapi diangkatnya ke langit. Dan Nabi Isa akan diutus pada akhir zaman kembali, bukan menebarkan ajaran Nabi Allah Isa, tetapi memperkuat kembali ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi ketika agama ditinggalkan oleh Isa? Langsung dianggap bahwa itu Nabi Allah Isa disulah. Padahal Nabi Isa itu bukannya wafat, sampai sekarang masih hidup, diangkatnya ke langit. Tapi ada yang berpendapat itulah kacaunya agama kala itu. Tetapi kenapa setelah agama ditinggalkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 tahun lebih hingga sekarang? Sekarang sudah hijrah 1441. Tetapi mudah-mudahan agama Islam akan kekal hingga akhir zaman. Kenapa? Ada yang menjaganya. Siapa yang menjaga setelah tidak ada Muhammad? Para sahabat. Siapa setelah para sahabat? Para tabi'. Siapa setelah para tabi'? Para tabi'in. Siapa setelah para tabi'in? Para ulama-ulama hingga sekarang. Maka dalam satu hadis Rasul bersabda adalah al-ulama warasah anbiya. Ulama itu adalah warasatul anbiya. Ikhwat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban yang pertama, siapa? Muhammad. Manusia, manusia. Muhammad itu rasul. Ayahnya Abdullah. Ibunya Aminah. Saya pernah ditanyakan, siapa namanya? Berapa orang banyak ibu daripada Nabi? Jawabnya satu. Iya, ibu kandung satu. Tapi Nabi masih ada ibu yang lain. Itu mesti kenal juga. Ibu susu, ibu asuh, ibu angkat, ibu kandung. Itu kalau kita ketika bersalawat, kan kita bersalawat dalam salat, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu ali itu apa? Keluarga. Pada tahiyat akhir itu kalau berselawat kepada keluarga Nabi Muhammad itu sunat ab'ad. Makna sunat ab'ad, kalau kita tidak berselawat kepada keluarga Nabi pada tahiyat akhir itu
sunat sujud sahwi. Karena dalam salat itu kan ada rukun, ada ab'ad, ada hayat. Kalau ditanya sama orang, apa hukumnya berselawat kepada keluarga Nabi pada tahiyat akhir? Jawabannya sunnat ab'ad. Sunnat ab'ad adalah sunnah-sunnah yang apabila terlewatkan sunat untuk sujud sahwi. Rupanya begitu berperan penting bersalawat kepada keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Tetapi kalau bersalawat kepada Muhammad itu lebih penting. Kenapa? Tidak sah salat kalau tidak bersalawat kepada Muhammad. Karena salah satu rukun salat adalah bersalawat kepada Muhammad pada tahiyat akhir. Itu rukun qauli. Kalau tidak hendak baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak sah salatnya. Atau ada kita baca tetapi belum tepat sasaran bacaannya. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pakai ha yang ada pada pangkal, bukan ha yang ada di tengah tenggorokan. Itu berbeda. Tidak boleh berselawat kepada Muhammad, tetapi kepada Muhammad, ha yang wastal khalaq, pertengahan tenggorokan. Kenapa demikian? Jawabannya, salah satu syarat sah rukun qauli di dalam salat adalah memelihara akan segala huruf. Makna memelihara akan segala huruf, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, tidak boleh diganti. Tidak sah salat. Termasuk kalau berselawat kepada Muhammad pada khutbah Jumat. Karena bersalawat kepada Muhammad pada khutbah Jumat juga itu adalah rukun khutbah. Mesti juga benar bacaannya Muhammad. Begitu pula seseorang ingin memasuki agama yang baru, agama Islam, mesti dengan asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru sah Islam. Artinya nama Muhammad yang kita peringati perjuangannya pada malam ini sampai akhir kiamat akan berperan penting untuk sahnya ibadat seseorang umpama salat, termasuk kepada keluarganya Nabi. Maka kalau ditanya ibu Nabi siapa? Aminah. Itu belum sempurna kita mengetahui keluarganya Nabi, karena ibu susu Nabi keluarga juga, ibu angkat juga, dan satu lagi adalah ibu asuh. Sama seperti kalau ditanya istri Nabi berapa orang? Jawabnya ini kita belum kenal keluarga Nabi. Bagaimana ingin mengenal perjuangannya? Istri Nabi 9 itu setelah wafatnya Rasul. Pasti istri Nabi jumlah bukan 9, 11. 2 wafat sebelum wafat Rasul, Khadijah binti Khuwailid, dan satu lagi Zainab. Itu 2 istri Nabi yang wafat sebelum wafat Rasulullah. Adapun 9 setelah itu semuanya wafat setelah wafat Rasulullah, termasuk Aisyah. Aisyah istri Nabi yang dari 11 orang itu adalah yang bukan, apa istilahnya, kalau bukan janda apa maksudnya? Bukan janda bolong sekarang, itu nama bunga, tidak ada urusan dengan kita. Janda bolong 700 juta itu ada orang pesan, wallahu alam. Tapi ada istri Nabi dari jumlah 11 itu Aisyah yang bikir. Bikir itu belum dinikahi oleh orang, ya, masih gadis. Aisyah anaknya daripada Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq itu selain sahabat Nabi, keluarga Nabi. Siapa Abu Bakar bagi Nabi? Hai, anaknya dipinang oleh Nabi, ayahnya mertua. Keluarga Nabi juga Abu Bakar. Umar, kalau ditanya Umar itu sahabat, iya sahabat, tetapi Umar bin Khattab juga mertua Nabi.
Karena ada anak daripada Umar bin Khattab yang berkeluarga dengan Nabi. Siapa namanya? Hafsah. Hafsah istri Nabi. Dan juga memang tidak lagi gadis, artinya telah memang pernah berkeluarga, suaminya wafat dalam perang Uhud. Artinya Aisyah itu termasuk wafat 46 tahun setelah wafat Rasulullah. Setelah wafat Rasulullah 46 tahun baru wafat Aisyah. Kenapa lama sekali? Jawabannya, kala Muhammad mempersunting Aisyah, umur Aisyah masih dalam riwayat 8 tahun. Ada yang mengatakan 9 tahun. Tapi apakah setelah itu tinggal serumah Nabi dengan Aisyah? Jawab tidak. Sampai umur Aisyah 19 tahun baru Muhammad ibni Abdullah tinggal serumah dengan Aisyah. Umur Nabi kala itu berapa ketika berkeluarga dengan Aisyah? 52 tahun. Jadi kalau memang umur Aisyah itu 19 tahun, berapa tahun Nabi sempat tinggal serumah dengan Aisyah? Lebih kurang 2 tahun. Sehingga tidak ada anak daripada Aisyah. Loh, jadi anak dari siapa? Dari 11 istri Nabi itu, 6 daripada Khadijah binti Khuwailid, 6 orang. 1 orang lagi anaknya Rasul dengan seorang hamba sahaya yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kala itu. Ketika sahabat Nabi, Rasul membuat surat untuk Raja Mesir masuk Islam, dikirim melalui sahabat sampai ke Mesir mengikuti ajakan Rasulullah, dan Raja Muqawqis namanya, Raja Mesir kala itu, memberi hadiah 2 orang hamba sahaya yang dikirim melalui sahabat kepada Rasulullah. Siapa namanya? Yang pertama, Maria Al-Qibtiyah. Satu lagi adik kandung daripada Maria, namanya Sirrin. Ketika sampai kepada Nabi, Nabi hanya menerima 1 orang hamba sahaya, namanya Maria Al-Qibtiyah. Sirrin diserahkan kepada sahabat, masih posisi hamba sahaya. Disitulah ada anak yang terakhir daripada Muhammad dengan Maria Al-Qibtiyah, namanya Ibrahim. Itu juga keluarga Rasul. Jadi anak Nabi keseluruhannya 7 kita ketahui, laki-laki 3, perempuan 4. Ini supaya kita mengenal keluarganya. Dari perkawinan Muhammad dengan Khadijah binti Khuwailid, dan Khadijah binti Khuwailid itu sudah janda 2 kali. Suami yang pertama daripada Khadijah itu wafat, ada anak 2 orang, itu anak tiri daripada Nabi Muhammad. Dan setelah itu Khadijah kembali menikah dengan seseorang yang memang dalam sejarah dikatakan ada lagi 2 orang anak, ada yang mengatakan saya tidak lagi anak, tapi cerai. 2 suami Khadijah sebelum berkeluarga dengan Muhammad. Dan sebelum berkeluarga dengan Muhammad, masih banyak lelaki-lelaki kota Mekah kala itu ingin melamar Khadijah, tetapi Khadijah menolak. Termasuk kalau ada saya juga ditolak, kalau ada umpamanya. Setelah itu datang Rasulullah, sekian sejarah, barulah Muhammad berkeluarga dengan Khadijah. Anaknya 6 orang. Anak yang pertama dari kandungan Khadijah namanya Qasim. Maka nama Muhammad, ada salah satu nama Muhammad itu Abu Qasim, Abdul Qasim. Asmaul Husna 99, itu nama-nama Allah, tambah Allah 1. Kalau Asmaul Nabi itu lebih daripada 200 nama-nama Nabi, nama-nama Muhammad. Termasuk salah satu daripada nama lain Muhammad itu adalah Abul Qasim. Kenapa? Ada anak yang namanya Qasim. Itu anak yang pertama Rasulullah dengan Khadijah. Umurnya tidak lama, hanya 7 hari di dunia wafat. Anak yang kedua, anak Rasul dengan daripada Khadijah binti Khuwailid, namanya Zainab. Zainab itu anak putri pertama Rasulullah.
Singkat kata, dinikahkan Zainab itu dengan anak daripada Hurrah. Hurrah itu saudara sekandung dengan Khadijah binti Khuwailid. Anak daripada Khuwailid, Khadijah dengan Hurrah. Hurrah ada anak namanya Abu Al-As. Siapa namanya? Abu Al-As. Khadijah ada anak namanya putri yang kedua, putri yang pertama, anak yang kedua yaitu Zainab. Disandingkanlah Zainab dengan Abu Al-As. Jadi menantu Nabi yang pertama namanya Abu Al-As. Itu juga keluarga Nabi. Adakah keturunan daripada perkawinan Abu Al-As dengan Zainab? Ada. Cucu Nabi yang pertama namanya Ali. Ali adalah cucu laki-laki pertama Nabi. Yang kedua Umamah, cucu Nabi yang kedua Umamah. Satu laki, satu perempuan. Yang mana Umamah ini nanti kembali bersanding dengan Ali karamallahu wajhah setelah wafatnya Siti Fatimah. Karena wasiat daripada Siti Fatimah, kalau aku wafat, kamu nanti sandingkan anak kakakku yaitu Umamah. Akhirnya wafat Fatimah, Umamah bersanding lagi dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu juga keluarga Nabi. Cucu Nabi yang pertama laki, yang kedua perempuan, hasil pernikahan daripada Zainab binti Rasulullah dengan Abu Al-As. Itu keluarga Nabi. Singkat, yang ketiga anak Nabi daripada kandungan Khadijah binti Khuwailid namanya Ruqayyah. Ruqayyah ini mirip-miripan dia. Bahkan orang mengatakan kala itu kembar mereka dengan Ummi Kalsum. Karena anak Nabi yang keempat namanya Ummi Kalsum. Singkat kata, dinikahkanlah Ruqayyah dengan anaknya Abu Lahab. Kala itu Nabi belum menjadi Rasul. Dinikahkan Zainab dengan anak Abu Lahab, Ummi Kalsum dengan juga anak Abu Lahab. Siapa namanya? Utbah. Itu menantu Rasulullah yang kedua. Utbah disandingkan dengan Ruqayyah, Utaibah disandingkan dengan Ummi Kalsum. Kedua-duanya adalah kakak beradik daripada anak Abi Lahab. Menantu Nabi sudah 3. Adakah keturunan? Jawab. Tidak lama setelah bersandingnya Ruqayyah dengan Utbah, Ummi Kalsum dengan Utaibah, Muhammad diangkat menjadi Rasul, membawa ajaran baru. Kala itu setelah turun wahyu, Abi Lahab tidak menerima ajaran baru daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menolak. Bahkan diperintah kepada anaknya untuk ceraikan anak daripada Muhammad. Diceraikanlah oleh Utbah dan Utaibah. Tapi kala itu Utbah dan Utaibah belum sempat tinggal serumah dengan Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Sehingga kalau istilah sekarang tanpa mengurangi rasa hormat dikatakan puikun janda kembang, belum tidur serumah. Itu juga ada nama bunga kalau masalah janda kembang. Sehingga Ruqayyah yang kala itu menjanda dijodohkanlah dengan Utsman ibni Affan. Jadi kalau ditanya Utsman bin Affan khalifah yang ketiga itu siapa? Sahabat Nabi jelas, tapi juga keluarganya Nabi. Nah ini juga waktu berselawat Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali keluarga Nabi. Menantu Nabi yang ketiga Utsman ibnu Affan. Keluarga dengan Ruqayyah. Ada keturunan? Ada anak satu. Namanya Abdullah kalau tidak salah. Setelah itu Ruqayyah wafat. Tidak lama setelah wafatnya Abdullah, 6 bulan wafat ibunya Ruqayyah, kembali Utsman bin Affan sendiri, sehingga dinikahkan kembali Utsman ibnu Affan dengan anak yang keempat Nabi, Ummi Kalsum. Karena Ummi Kalsum sudah diceraikan oleh Utaibah. Adakah keturunan? Dalam sejarah tidak ada keturunan. Siapa Utsman bin Affan? Jawab, sahabat. Yang kedua, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga keluarga Nabi. Berikutnya, anak Nabi yang ke-5 barulah lahir
Fatimah Az-Zuhra yang disandingkan dengan Ali karamallahu wajhah. Berapa orang anak daripada pernikahan Ali dengan Fatimah? Kita sering menyebut hanya dua, Hasan dan Husain. Padahal anak ada 5 orang dari perkawinan Ali dan Fatimah. Pertama Hasan, kedua Husain, ketiga Muhassin, keempat Zainab, kelima Ummi Kalsum. Rupanya selain ada anak Ummi Kalsum, ada cucu Rasulullah Ummi Kalsum. Anak yang terakhir daripada kandungan Khadijah binti Khuwailid laki-laki, namanya Abdullah. Abdullah pun tidak lama hidup di dunia, wafat di waktu kecil. Yang laki-laki semua umurnya muda belia, termasuk Ibrahim, anak Nabi yang terakhir, yang ketujuh, yang lahir daripada kandungan Maria Al-Qibtiyah, seorang hamba sahaya yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis dari Mesir. Itu umurnya hanya 16 bulan 8 hari. Sehingga anak Rasulullah kesemuanya wafat. Sebelum wafat Rasulullah hanya tinggal satu, yaitu Fatimah Zahra. Berapa? 6 bulan setelah wafat Rasulullah, wafatlah Fatimah Zahra. Karena kala itu Rasulullah membisik kepada telinga Fatimah. Bisikan yang pertama, Fatimah menangis. Bisikan yang kedua, Fatimah tersenyum. Aisyah kala itu yang menjadi ibu tirinya menanyakan oleh Aisyah kepada Fatimah, wahai Fatimah, apa yang dibisikkan oleh ayahandamu kepada engkau? Fatimah tidak menjawab. Sebelum wafat ayahku, aku tidak akan menjawab. Begitunya komitmen Fatimah, sehingga Rasul mengatakan Fatimah itu akan menjadi pemimpin wanita di surga. Mudah-mudahan akan memimpin akhwat-akhwat yang ada pada malam ini. Sehingga wafat Rasulullah kembali ditanyakan oleh Aisyah, apa yang dibisikkan oleh ayahandamu ketika masih hidup, wahai Fatimah? Kala pertama engkau menangis, kala kedua dibisik kamu tersenyum. Baru Fatimah menjawab. Apa jawab Fatimah? Pertama, ayah membisik sehingga aku menangis bahwa beliau akan meninggalkan kita semua untuk selamanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wafat Rasulullah, menangis Fatimah Zahra. Tapi kali kedua Rasul membisik, apa yang dibisikkan oleh ayahmu, kata Aisyah. Kali kedua aku tersenyum, apa? Setelah aku wafat, yang mengikutiku daripada keluargaku adalah engkau, wahai Fatimah. Tersenyum Fatimah. Senang Fatimah mengikuti jejak ayahandanya dengan meninggal. Sehingga oleh karena demikian, Fatimah tersebut adalah memiliki anak 5 orang. Yang pertama Hasan, Husain, Muhassin, Ummi Kalsum dan Zainab. Itu cucu-cucu Rasulullah. Sehingga cucu Rasulullah kesemuanya adalah 8 orang. 5 dari kandungan Fatimah Az-Zuhrah dengan Ali bin Abi Thalib, 1 dari kandungan Ruqayyah dengan Utsman bin Affan, 2 daripada kandungan Zainab dengan Abu Al-As. Jadi kalau ditanya soal, jika ditanyai orang berapa banyak cucu Rasulullah, jawab 8 orang. Soal jika kita ditanyai orang berapa banyak anak Nabi Muhammad, adalah 7. 6 dari kandungan Khadijah, 1 dari kandungan Maria Al-Qibtiyah. Menantu Rasulullah berapa orang? Jawab 3 orang. Siapa dia? Abu Al-As menantu pertama, Utsman bin Affan menantu kedua. Sehingga Utsman bin Affan dijuluki oleh penduduk Mekah kala itu Zul Nur Aini, memiliki 2 cahaya, karena sempat 2 kali menjadi menantunya Rasulullah. Dan yang ketiga menurut Rasulullah yaitu namanya Ali bin Abi Thalib. Maka kalau ditanya Abu Bakar siapanya Rasulullah, yang pertama sahabat karena warid ayat dalam Al-Quran. Yang kedua Abu Bakar itu adalah mertua Rasulullah. Siapa anak Abu Bakar yang bersanding Rasulullah? Yaitu Aisyah. Umar itu siapa yang Rasulullah? Pertama sahabat,
yang kedua jawab mertua Rasulullah, karena ada anak daripada Umar, Hafsah, yang berkeluarga dengan Rasulullah. Yang ketiga Utsman bin Affan, kalau ditanya apa hubungannya dengan Muhammad, itu adalah sahabat. Yang kedua menantu. Adapun yang ketiga khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib, itu siapanya Rasulullah? Jawab, pertama sahabat, kedua sepupu Rasulullah, karena ayah daripada Ali Abu Talib. Abu Talib itu anak daripada Abdul Muttalib, kakak daripada Abdullah. Abdullah itu anak bungsu yang terakhir daripada Abdul Muttalib, karena Abdul Muttalib itu memiliki 18 orang anak, 12 laki-laki yang menjadi paman Rasulullah, 6 perempuan yang menjadi bibi daripada Rasulullah. Istri daripada Abdul Muttalib berapa banyak? 6 orang. Istri Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah dari jihad ayah, maka banyak paman Rasulullah. Adapun Ali itu anak daripada kakak kandung daripada Abdullah, maka anak Abdullah dengan anak daripada Abi Talib, antara Muhammad dengan Ali hubungan kekerabatan yang kedua adalah sepupu. Sahabat yang pertama, sepupu yang kedua, menantu yang ketiga. Bahkan Ali itu menjadi, setelah wafat Fatimah, berkeluarga dengan cucu Rasulullah yaitu Umamah. Pasti 4 posisi hubungan Muhammad dengan Ali karamallahu wajah. Artinya yang kita ceritakan tersebut itu semua keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi istri. Belum lagi istri. Istri itu ada 11, artinya istri yang sah dinikahi. 2 orang tambah itu ada budak saya, jumlah semuanya 13. Yang ada hanya anak daripada Khadijah binti Khuwailid dan Maryah Al-Qibtiyah. Dari istri yang lain tidak ada keturunan dan tidak ada anak. Adapun dari kesemua istri Nabi hanya satu yang istilahnya bukan janda, yaitu Aisyah. Tetapi selain daripada itu, yang 10 orang lagi semuanya adalah janda. Itu baru mengenal keluarga Nabi, belum secara terperinci. Artinya bicara perjuangan Rasulullah, tentu kita tanya siapa dia? Muhammad. Siapa Muhammad? Yang ayahnya ini, anaknya ini, cucunya ini, menantunya ini, mertuanya ini, bahkan ada anak angkat 1 orang lagi daripada Muhammad. Siapa namanya? Zaid bin Harisah. Itu anak angkat Rasulullah. Itu semua keluarga Rasulullah mesti mengenal Muhammad dengan mengenal keluarganya, sehingga mengucap Muhammad pada salat tahiyat akhir menjadi rukun salat, dan mengucap salawat kepada keluarga Nabi menjadi sunnat abad. Akhwat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengetahui secara seala kadar siapa Muhammad. Yang kedua, kalau kapan, kita ketahui bahwa perjuangan Rasulullah dakwah itu secara terbuka mulai daripada diangkatnya menjadi Rasul. Kalau dahulunya dari 1 hingga 40 itu Nabi Muhammad hidupnya selain mengembala termasuk berniaga. Itu sebelum diangkat menjadi Rasul. Karena umur 25 Rasulullah itu bersanding dengan Khadijah umur 40. Tetapi banyak perjuangan Rasulullah yang terjadi perang lebih daripada 26 setelah diangkatnya menjadi Rasul. Muhammad, siapa Muhammad? Kapan? 23 tahun ke atas. Di mana? Makkah, Madinah, Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah kenapa? Satu lagi adalah bagaimana. Kalau bicara sejarah perjuangan Rasulullah itu memang begitu banyak, begitu luas, begitu tinggi. Itulah salah satu daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 yang kita evaluasi tadi, sepulangnya Muhammad daripada perang Hawazin dan sukses selama 23 tahun. 13 tahun di Makkatul Mukarramah yang dibawa oleh Nabi adalah akidah dan akhlak. Belum salat kala itu. Akidah dan akhlak. Belum haji, belum zakat, belum puasa Ramadan. Karena turun ayat tentang haji puasa itu setelah hijrah Nabi ke Madinah. Maka dikenallah dengan disiplin ilmu yang terakhir pada dunia sekarang dengan 3 macam ilmu sukses Rasulullah. Pertama ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, ketiga ilmu tasawuf. Ini adalah
evaluasi Rasulullah menjelang wafat sepulang daripada perang Hawazin. Yang kedua evaluasinya tadi adalah kata Rasulullah, kuntum mutafarriqin, kalian semua ini dulunya berpecah belah berpisah, tetapi sekarang fa'allafakumullah, kalian sudah disatukan. Dan yang terakhir, dulunya kalian adalah fakir, tapi sekarang sudah diberikan ekonomi yang memadai. Sukses Rasulullah berdakwah perjuangan dalam 3 hal. Pertama ilmu pengetahuan, kedua persatuan dan kesatuan, dan yang terakhir tentang ekonomi rakyat kala itu. Akhwat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau cerita tentang perjuangan dakwah itu panjang, sampai yang dilempar-lempar itu mungkin akhwat dan ikhwat sudah pernah mendengar cerita tersebut. Jadi kita tidak mengkisahkan perjuangan Rasulullah, yang namun Rasulullah berjuang bukan untuk siapa, untuk kita, untuk umatnya, untuk umatnya. Sampai begitu wafat yang ditanyakan umatnya, begitu dibangkit adalah yang ditanyakan juga umatnya. Maka oleh karena demikian, jamaah akhwat ikhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai perjuangan Rasulullah itulah bersamaan dengan kisah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin untuk sementara saya padain dulu. Untuk berikutnya kalau memang ada yang ingin dipersoalkan dan ditanyakan, saya persilahkan.